Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini tanggal 26 Juni 2022, kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersekutu di dalam persekutuan firman Tuhan. Saat ini saya akan sampaikan satu rahasia betapa cepatnya kegerakan kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kegerakan kitab Wahyu ini akan terjadi 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini merupakan kegerakan yang sangat cepat ya saudaraku, di mana di dalam 7 tahun itu nanti harus ada penyucian, pendamaian untuk seluruh gereja-gereja di seluruh penjuru bumi. Kemudian setelah itu Israel harus bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias. Makanya saya itu rindu saudaraku ke Israel, tetapi bukan untuk piknik. Saya nggak mau kalau cuma piknik itu, ngapain di Indonesia juga banyak tempat yang indah untuk piknik. Tapi kalau saya mau ke Israel itu nanti tujuannya adalah untuk kegerakan kitab Wahyu. Bahkan ini seolah-olah merupakan mimpi besar ya saudaraku, tetapi ini saya doakan saudaraku, kalau saya ke Israel itu satu kegerakan. Saya menghendaki adanya satu kegerakan untuk menjangkau bangsa Israel untuk menerima Kristus Mesias. Mungkin ini dicibir oleh beberapa orang, wah mana mungkin Pak Peter itu melakukan hal seperti itu saudaraku. Ya, kita akan berusaha menjalani apa yang menjadi maunya Tuhan saudaraku. Kalau memang kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel, Wahyu pasal 6, dan kemudian digenapinya di Wahyu pasal yang ke-7, ada orang-orang Israel. Di sana terjadi pertobatan nasional yang menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias saudaraku. Itulah kegenapan kegerakan kuda putih yang nanti waktunya juga singkat, kilat saudaraku. Kemudian sesudah itu, sesudah kegerakan kuda putih itu terjadi saudaraku, masih ada waktu lagi yang namanya masa kandungan gereja Tuhan. Itu dari kitab Wahyu pasal 8 sampai dengan Wahyu pasal yang ke-12 saudaraku, di mana nanti gereja dari bangsa Israel yang kita menangkan dalam kegerakan kuda putih tadi, setelah terjadi pertobatan massal di bangsa Israel tadi, kemudian gereja dari bangsa Israel dan dari seluruh penjuru bumi bersatu di dalam roh dan kebenaran, menyembah bersatu dalam roh dan kebenaran. Itu berjalan nanti selama 9 bulan. Nah, sesudah itu barulah terjadi yang disebut dengan masa antikris saudaraku. Jadi kitab Wahyu ini saudaraku, ini satu kegerakan yang begitu cepat, singkat, dan penuh kuasa Tuhan. Jika bukan Tuhan yang melakukannya, tidak akan bisa melakukan perkara seperti ini. Tuhan Yesus saja ditolak oleh bangsa Israel, apalagi saudaraku manusia-manusia hina seperti kita di zaman ini, manusia yang penuh cacat celah seperti saya ini saudaraku. Tetapi dalam satu ayat Tuhan katakan, engkau suatu ketika akan melakukan bahkan lebih dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, dulu Tuhan Yesus saudaraku ditolak bangsa Israel, tapi di akhir zaman sesuai dengan suratan Roma pasal 11 ayat 25 itu suatu ketika jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain itu sudah masuk rencana Tuhan, maka kembali Tuhan itu akan menjangkau Israel, menyayangi Israel dan mempertobatkan Israel. Saudaraku, Roma pasal yang ke-11 ayat 25 dan selanjutnya bisa saudara baca sendiri di sana. Jadi saudaraku, kegerakan kitab Wahyu ini satu kegerakan yang begitu cepat, dahsyat, disandai dengan kuasa-kuasa Tuhan yang luar biasa. Di samping itu saudaraku, selain kegerakan kitab Wahyu ini merupakan kegerakan yang cepat, penuh kuasa, ketika kitab Wahyu ini digenapi, ini disertai dengan berbagai macam tulah yang terjadi untuk dunia ini, yang namanya 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saudaraku, itulah kejadian yang terjadi di 7 tahun terakhir
Dan saya ingatkan kepada saudara, masa antikris itu nanti terjadinya, saudaraku, itu kita akan diberi tanda jelas oleh Tuhan. Jadi tidak, saudaraku, kita tidak seperti orang buta yang menerka-nerka, tapi nanti ketika masa antikris itu tiba, saudaraku, bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang yang hidup di dalam terang, masa itu akan terang benderang. Kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8 itu menuliskan ada satu perang besar yang menelan korban 1/4 penduduk bumi. Nah, kalau itu sudah terjadi, itu masa antikris sudah dekat, saudaraku. Sudah dalam hitungan bulan, atau mungkin paling panjang itu hitungan tahun, tetapi tepatnya itu hitungan bulan. Kalau Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8, ada perang besar yang menelan korban 1/4 penduduk bumi, itu artinya masa antikris sudah dalam hitungan bulan. Sudah saya kasih tahu. Saudara, karena begitu cepatnya kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, ini akan banyak manusia yang terlena dan tidak menyangka. Saudara, sepertinya seolah-olah dunia baik-baik saja, tidak ada gejolak yang terlalu signifikan begitu, saudaraku. Tetapi kalau nanti kitab Wahyu ini digenapi, saudaraku, itu berlangsung secara cepat dan kilat. Oleh karena itu tokoh-tokohnya disebut juga sebagai bintang Tuhan, disebut juga sebagai guru atau halilintar yang kerjanya itu cepat. Disebut juga kegerakannya itu kegerakan kuda putih. Kuda itu gambaran dari satu kecepatan dan kemenangan, saudaraku. Sudah yang dikasih Tuhan. Jadi karena begitu cepatnya kegerakan kitab Wahyu ini berlangsung, kalau saat ini masih ada waktu untuk saudara berbuat, untuk saudara menguduskan diri, untuk saudara betul-betul memacu iman di dalam Tuhan Yesus, maka kerjakan itu sebaik-baiknya. Karena seperti saya sampaikan tadi, akan banyak manusia itu yang terlena dan tidak menyangka, waduh, ternyata sudah sampai kita kepada hal ini, sudah sampai kita kepada perang dunia dan lain sebagainya. Nanti akan banyak orang itu yang terlena dan tidak menyangka. Seperti peristiwa pada zaman Nuh. Ini ditulis dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai yang ke-44. Jadi saudaraku, nanti kedatangan Tuhan itu digambarkan dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44 itu, kedatangannya itu seperti pada zaman Nuh. Itu bukan dari karakter hukumannya, ya saudaraku, tetapi dari kesiapsiagaan manusia menghadapi waktu. Jadi bukan dari bentuk hukuman yang sama, tetapi kesiagaan umat manusia di dalam mengantisipasi datangnya banjir pada saat itu, datangnya air bah pada saat itu. Demikian pula di akhir zaman, saudaraku. Kesiapsiagaan manusia pada umumnya itu akan seperti ketika manusia pada zaman Nuh, ketika mengantisipasi air bah. Tidak banyak orang yang tahu, hanya keluarga Nuh. Keluarga Nuh itu diberitahu jauh hari sebelum air bah itu terjadi, dan tepatnya hari ketika air bah itu terjadi, keluarga Nuh tepatnya diberitahu itu 7 hari sebelum kedatangan air bah. Jadi kepada orang-orang yang betul-betul di dalam iman, yang seperti Nuh, orang-orang yang hidup dalam terang, maka Tuhan itu datangnya tidak seperti pencuri, saudaraku, tetapi akan datang bahkan laksana mempelai pria surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian pula mempelai dan jemaat yang berkarakter anak laki-laki. Mempelai itu Wahyu yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian jemaat yang berkarakter anak laki-laki itu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, itu badannya Tuhan Yesus yang lahir, orang-orang sempurna di akhir zaman yang dilahirkan gereja Tuhan.
Saudaraku, orang-orang itu baik yang berkarakter anak laki-laki maupun mempelai yang diungsikan itu, mereka akan merasakan tanda-tanda. Mereka akan diberitahu tanda-tandanya. Mereka akan merasakan tanda-tandanya 7 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kalau zaman Nuh itu, saudaraku, air bah terjadi 7 hari sebelumnya, maka Nuh diberitahu. Tetapi saudaraku, kepada jemaat yang berkarakter anak laki-laki, Wahyu pasal 12 ayat 5, jemaat-jemaat sempurna di akhir zaman, dan juga jemaat-jemaat mempelai yang diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu, saudaraku, Tuhan akan memberikan tanda-tandanya. Jemaat-jemaat akan merasakan tanda-tandanya. Saudaraku, meskipun mengenai waktu dan saat itu memang Tuhan tidak katakan, saudaraku, karena seperti orang bersalin. Orang bersalin itu, saudaraku, kita tidak bisa bilang, saudaraku, meskipun dokter yang sangat ahli memprediksi kelahiran seseorang itu bisa meleset, bisa maju, bisa mundur. Makanya saudaraku, Wahyu pasal yang ke-12 itu kondisi gereja digambarkan sebagai seorang perempuan yang mengandung. Artinya kalau perempuan mengandung itu, saudaraku, keluarganya, suaminya, saudaraku, dia sendiri harus siap siaga, siap antar dan jaga, begitu ya saudaraku. Karena saat kelahiran itu betul-betul sulit diprediksi, baik yang mau melahirkan maupun keluarganya susah memprediksi. Saudaraku, kita akan baca Matius pasal yang ke-24 ayat 37 sampai 44. Ini tentang kedatangan anak manusia yang digambarkan seperti halnya pada saat zaman Nuh. Sekali lagi, ini bukan dari karakter hukumannya, tetapi dari kesiapsiagaan manusia menghadapi datangnya bencana, menghadapi kedatangan anak manusia. Kita akan baca Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Amin, saudaraku. Jadi ini yang sama itu bukan karakter hukumannya, saudaraku. Nanti kemudian orang mengira bahwa yang sama itu karakter hukumannya, saudara, kemudian disuruh bikin perahu, saudaraku. Wah, ini repot, saudaraku. Yang di Amerika disuruh bikin perahu yang besar sekali, saudaraku. Kalau orang yang nggak punya seperti saya nanti bikinnya ya perahu kecil, repot, saudaraku. Bukan karakter hukumannya, saudaraku, tetapi karakter kewaspadaan manusia mengantisipasi zaman. Ini persis seperti pada zaman Nuh. Banyak orang yang tidak menyangka, bukan karakter hukumannya. Kalau pada zaman Nuh itu hukuman air, kepada di akhir zaman itu nanti hukumannya hukuman api. Bahkan berbagai macam hukuman kalau sudah membaca di dalam kitab Wahyu 21 malapetaka akhir zaman itu macam-macam, saudaraku. Tidak hanya air bah saja, ada hukuman api, meteor jatuh dari langit dan lain sebagainya. Sudah bisa baca penyakit Holocaust dan lain sebagainya. Jadi mengenai karakter hukumannya jelas beda. Nanti kalau menjadi sama, saudara, saya suruh buat perahu nanti sana, yang Amerika bikin perahu yang besar ya, dan saudaraku yang di Australia bikin perahu juga. Bukan seperti itu, saudaraku, melainkan kewaspadaan dari saudara. Tetapi mengenai cara penyelamatan Tuhan itu, Tuhan akan selamatkan saudara dengan caranya yang ajaib. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu caranya harpazo, yang ruang maha kudus. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu caranya diungsikan, lari, hilang, lenyap, feogo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 itu. Jadi mengenai caranya, saudara, itu nggak perlu bikin perahu yang besar, tetapi saudara akan
dibawa oleh kuasa Allah. Ini yang pertama. Jadi yang sama dengan zaman Nuh itu adalah kesiapsiagaan manusia. Pada saat itu mereka banyak yang lengah dan tidak siap siaga. Ayat yang ke-39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi poin utama dari Matius pasal 24 ayat 37, 38 ini yang sama, ini adalah karakter manusia di dalam menghadapi bencana air bah. Dengan karakter manusia di dalam menghadapi akhir zaman itu banyak yang lengah. Bukan karakter hukumannya. Saya tidak suruh saudara bikin perahu besar yang besar sekali seperti di film-film itu, saudaraku. Jadi untuk menyelamatkan manusia kemudian bikin 3 perahu besar sekali seperti itu. Tidak seperti itu cara penyelamatan Tuhan di akhir zaman. Tetapi melalui Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, saudaraku. Harpazo diangkat, kemudian diungsikan itu dengan kuasa Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-40 ini saya terangkan lagi karakteristik penyelamatan di akhir zaman. Wahyu pasal Matius pasal 24 ayat yang ke-40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ladang di sini bisa berbicara dari hal pekerjaan, pencaharian. Jadi pada saat penyelamatan di Wahyu pasal yang ke-12 ayat 5 maupun Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, pada saat Harpazo dan Peugo itu, saudaraku, ini ada 2 orang di ladang, orang yang sama-sama kerjanya mungkin di biro statistik, mungkin di kantor pajak, saudaraku. Yang satu dibawa oleh Tuhan, yang satu ditinggalkan. Sangat privat penyelamatan Tuhan di akhir zaman itu. Sama-sama pekerjaannya itu. Yang kedua ini menunjuk kepada ladang Tuhan. Mereka berada pada ladang yang sama, yaitu ladang pelayanan. Tetapi yang satu ini hamba Tuhan dan jemaatnya ini mencapai kriteria yang ditetapkan oleh Tuhan, terukur sebagai bait suci Allah sesuai dengan Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu, saudaraku, maka mereka diungsikan, atau bahkan Harpazo yang mencapai ruang Maha Kudus langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, jadi sangat privat ya penyelamatan Tuhan di akhir zaman ini. Orang yang berada dalam satu kantor, satu ruangan, satu dibawa, satu ditinggalkan. Orang yang sama-sama melayani Tuhan, hamba Tuhan bersama jemaatnya, saudaraku. Yang satu ini dibawa, yang lain ditinggalkan. Itu karena, saudaraku, pencapaian iman dan karakter imannya itu, yang satu mencapai ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Sedangkan yang ditinggalkan itu karena kanak-kanak rohani, sama-sama ini di ladang Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu ayat yang ke-40 dari Matius pasal 24. Ayat yang ke-41, kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini sama juga ya, saudaraku, dalam hal pekerjaan seperti tadi, saudara. Kemudian yang ke-42 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tahu pada hari mana, kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Saudaraku, ini ayat ini jangan dipelintir, kemudian kedatangan Tuhan itu betul-betul seperti pencuri, semua orang dicuri gitu. Tidak, saudaraku. Kedatangan Tuhan itu untuk sebagian orang itu seperti orang yang kecurian. Artinya betul-betul nggak ngerti. Itu orang-orang yang tidak ada di dalam terang, orang-orang yang hidupnya kanak-kanak rohani, memupuk keinginan hawa nafsu dagingnya,
keinginan hawa nafsu, keinginan cemar, saudaraku, itu dituruti, dipupuk. Saudaraku, orang yang seperti itu nanti akan menemui kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Tetapi bagi anak-anak terang, saudaraku, kedatangan Tuhan itu, saudaraku, tidak seperti pencuri. Seperti pencuri, tetapi dia berjaga-jaga. Di sini dikatakan dalam ayat 43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Amin. Saudaraku, jadi ada yang tahu dan berjaga-jaga, tidak membiarkan rumahnya dibongkar, kemahnya dibongkar. Ini siapa, saudaraku? Ini mempelai dan orang-orang jemaat yang berkarakter anak laki-laki. Ini tidak membiarkan kemahnya dibongkar. Kemah itu apa tuh, saudaraku? Badanmu, tubuhmu. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang, orang-orang yang berjaga-jaga ini, saudaraku, tidak akan membiarkan badannya ini, saudaraku, ikut binasa, tetapi saudaraku, badannya itu akan ikut terselamatkan, hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Inilah kegerakan Kitab Wahyu, membawa selain jiwamu selamat, itu tubuhmu juga selamat. Tetapi kepada orang-orang yang hidup dalam darah daging dan hawa nafsunya, mereka akan menemui kedatangan Tuhan itu seperti orang-orang bebal pada zaman Nuh. Mereka tidak tahu. Mereka saudaraku, menemui hari Tuhan itu seperti pencuri. Tetapi di ayat yang ke-42 dan 43 dari Matius pasal 24 ini sebetulnya dipisahkan, saudaraku. Untuk yang menemui Tuhan itu seperti pencuri, itu orang yang tidak berjaga-jaga. Artinya orang yang tidak bijaksana, tidak tahu waktu. Saudaraku, orang yang hidup dalam hawa nafsu, kedagingan, dan dosa. Tetapi ada lagi orang-orang yang tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Ini orang-orang bijaksana, saudaraku, yang seperti Nuh dan keluarganya, mengerti kedatangan air bah itu tidak seperti pencuri. Kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri. Ya seperti pencuri, tapi tahu kita mau ada pencuri, ya kita berjaga-jaga. Saudaraku, ayat selanjutnya, ayat yang ke-44 dari Matius pasal 24. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Saudaraku, Anak Manusia datang pada saat yang tidak terduga. Saudaraku, digambarkan di dalam ayat lain itu seperti orang bersalin. Itu kan melahirkannya itu sebetulnya kita terasa, ya saudaraku, ibu-ibu yang melahirkan, pernah melahirkan, tentu terasa kalau mau melahirkan. Tapi untuk tahu ini lahirnya besok atau lusa atau 3 hari, itu kan saudara nggak ngerti, apalagi jamnya, saudaraku. Kita akan baca dari sejarahnya ini, Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 4. Ini Nuh itu dikasih tahu loh, saudaraku, tentang datangnya air bah. Tetapi orang-orang lain, saudaraku, ini mereka hidup dalam hawa nafsu dan darah daging, dalam memupuk segala macam keinginan-keinginan yang jahat. Mereka akhirnya tidak mengerti rahasia Tuhan. Kita akan baca Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Amin. Saudaraku, jadi Nuh ini akan menghukum, saudaraku, Tuhan akan menghukum bumi dengan air bah, saudaraku. Kemudian di sini rupanya yang binatang yang boleh dibawa itu binatang yang tidak haram, itu diambil 7 pasang. Kemudian binatang yang haram itu diambil juga, saudaraku, diselamatkan 1 pasang.
Saya teruskan saudaraku, ayat yang ketiga. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Ayat yang keempat, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Amin. Saudaraku, jadi ini hukumannya dahulu adalah air bah, saudaraku. Mengenai karakter hukumannya ini jelas beda dengan karakter ketika kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan anak manusia. Kalau zaman Nuh ini karakter hukumannya jelas air bah saja, saudaraku. Tetapi di akhir zaman itu banyak banget. Ada meteor jatuh, gempa bumi, saudaraku. Hukuman api juga, saudaraku, api dari langit, saudaraku, banyak karakternya. Ada 21 malapetaka akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, di sini saya membaca satu ayat ya, saudara. Ayo kita perhatikan lagi. Sebab 7 hari lagi, jadi dikasih tahu, Nuh itu dikasih tahu orang-orang pilihan yang nanti akan harpaso, yang nanti akan diungsikan Feogo, itu dikasih tahu, saudaraku, nanti. Dikasih tahunya di mana? Di Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4. Yang waktu hari hanya itu dimeteraikan oleh Tuhan dan hanya boleh dikasih tahu, hanya boleh disampaikan ketika Wahyu pasal 10 itu nanti digenapi. So, kalau sekarang belum boleh dikasih tahu, dan yang dikasih tahu itu pun bukan hari kedatangan anak manusia, tetapi hari penyelamatan. Seperti ketika hari Nuh masuk ke dalam bahtera itu, saudaraku, hari penyelamatan yang dikasih tahu itu, saudaraku. Demikian pula yang dikasih tahu oleh Tuhan kepada manusia di akhir zaman melalui saudaraku, suara yang dari langit, dari seorang malaikat yang berwajah matahari, yang diteruskan kepada ketujuh guru. Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 4 itu yang diberitahukan itu bukan kedatangan anak manusia, tetapi hari penyelamatan tiba. Saudaraku, itu yang diberitahukan. Makanya Tuhan itu pinter, Tuhan itu sangat jenius, hikmatnya tak terselami. Kalau sekali dia ngomong, aku nggak mau ngomong tentang hari dan saat. Ketika Tuhan Yesus Kristus hidup dalam tubuh darah daging pun ditanya seperti itu, Tuhan nggak mau jawab kedatangan anak manusia itu kapan. Ketika Tuhan Yesus bangkit pun dia juga nggak mau jawab kapan kedatangan anak manusia. Karena yang diberitahukan oleh Tuhan itu nanti adalah hari penyelamatan, seperti hari Nuh. Hari Nuh itu bukan hari kedatangan anak manusia, saudaraku, tapi hari penyelamatan. Nah, di akhir zaman yang diberitahukan oleh Tuhan itu juga bukan hari kedatangan Tuhan, tapi hari penyelamatan tiba. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan selanjutnya itu kalau saudara baca. Yang dimaksud itu pelaksanaannya adalah di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Ada yang harpaso, hari penyelamatan itu caranya harpaso kepada orang yang mencapai ruang Maha Kudus. Kemudian kepada orang yang mencapai ruang kudus itu diungsikan Feogo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Jadi yang diberitahukan oleh Tuhan itu bukan hari kiamat, bukan hari kedatangan Tuhan, bukan hari kedatangan anak manusia, tapi hari penyelamatan. Inilah yang disebut di dalam Matius pasal 24 tadi seperti hari Nuh, yaitu bahwa yang diberitahukan oleh Tuhan itu bukan hari kiamat, tetapi hari penyelamatan. Nuh itu dikasih tahu 7 tahun sebelum penyelamatan itu tiba. Demikian pula nanti orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus, orang-orang yang diungsikan itu akan diberitahu oleh Tuhan harinya, bukan hari kiamat. Tuhan nggak pernah ngomong, nggak pernah ingkar janji Tuhan itu. Bukan hari kedatangan anak manusia yang diberitahukan itu, tetapi hari penyelamatan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Ketika nanti gereja itu harpaso yang mencapai ruang Maha Kudus, ketika gereja itu nanti diungsikan Feogo,
Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Itu yang diberitahukan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Perkataannya itu adalah ya dan amin. Saudaraku, ayat yang ketiga, juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. 40 hari, 40 malam. Saudara, Jakarta hujan 3 hari 3 malam, itu banjir enggak, saudaraku? Nah, saya ini di pegunungan, saudaraku, di pedesaan itu kalau hujan 5 hari 5 malam itu sudah banyak tebing-tebing yang longsor, saudaraku. Bahkan sekretariat saya, saudaraku, itu ada yang kena longsor. Tapi saudaraku, ya longsor kecil-kecil saja, saudaraku. Itu saya yang di pedalaman, di pegunungan, apalagi saudara yang di Jakarta, yang di Semarang, saudaraku, yang di Surabaya. Itu coba misalkan hujan 7 hari 7 malam saja, nggak usah 40 hari, saudaraku. Zaman Nuh itu 40 hari 40 malam bumi itu dihujani, saudaraku. Bayangin, saudaraku, seperti apa, saudaraku. Kira-kira kalau Ukraina dihujani 40 hari 40 malam gitu, itu perangnya mungkin sekarang jadi berhenti, saudaraku, sibuk dengan banjir, saudaraku. Tapi Tuhan nggak mau begitu, ya, saudaraku. Saudaraku, jadi ini saya berbicara mengenai ketika hari penyelamatan di hari Nuh, saudaraku. Jadi yang diberitahukan Tuhan itu hari penyelamatan, bukan hari kiamat, saudaraku. Tentang kedatangan anak manusia itu tidak perlu kamu ngerti waktunya, tapi yang kamu perlu tahu itu hari penyelamatan. Nah, ini saudara harus paham. Seperti hari Nuh, itu hari penyelamatan yang dimaksud. Saudara, jadi sekali lagi ya, saya ini jadi berpikir 40 hari 40 malam hujan deras, saudaraku. Kalau di Jakarta gitu ya kira-kira 7 hari 7 malam itu sudah sangat repot, apalagi hujannya deras, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa mengerikannya air bah waktu itu. 40 hari 40 malam itu seluruh dunia dihujani sama Tuhan, saudaraku. Belum pernah ada hari seperti itu, saudaraku, di muka bumi, di mana seluruh dunia dihujani, seluruh dunia dihujani deras selama 40 hari 40 malam. New York pun dihujani 40 hari 40 malam, yaitu kelelep, saudaraku. Mana-mana ya kelelep, saudaraku, kalau dihujani oleh Tuhan selama 40 hari 40 malam. Dan kedatangan anak manusia lebih dahsyat dari itu, saudaraku, dan ini kegerakannya cepat. Saudaraku, kita akan baca 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 4 ya, saudaraku, bahwa ternyata orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang hidup di dalam terang itu akan tahu tentang hari penyelamatan itu, bukan hari kiamatnya, saudaraku, tetapi hari penyelamatan yang akan diberitahu. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 4. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Nah, ini Tuhan itu dari dulu, Matius pasal 24 Tuhan juga ngomong mengenai hari dan waktu, tidak perlu kamu tahu, karena itu ditetapkan Bapa. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus bangkit, Kisah Rasul pasal 1 ayat 7, ditanya lagi sama murid-murid itu kok yang ngeyel gitu loh, saudaraku. Biyen wis tekok, nggak dikasih tahu, tekok lagi, saudaraku, tetap nggak dikasih tahu. Lah saya juga ditanya sama jemaat-jemaat, Pak Peter, kita itu sudah masuk di 7 tahun terakhir apa belum ya, saudaraku? Ya, saya memegang prinsipnya Tuhan Yesus, saudaraku. Ayo kita lihat saja tanda-tandanya. Kamu akan menerima kuasa. Makanya kalau ada yang bertanya seperti itu, ya wajar murid-murid dulu juga tanyanya seperti itu, saudaraku, kepada Tuhan Yesus. Orang-orang banyak bertanya seperti itu. Kapan Engkau akan memulihkan kerajaan bagi kami? Kapan anak manusia akan datang, saudaraku? Nah, seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya saudaraku menjebak ya, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus juga hikmatnya luar biasa.
Saya lanjutkan 1 Tesalonika 5 ayat 1 tadi. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Saudara saya teka-teka tok, saiki wis mlebu 7 tahun terakhir apa rasa teka-teka. Rasakan tanda-tandanya. Kemudian saudaraku, ayat yang kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, seperti pencuri, itu tadi ada yang kecurian, yang tidak siap, itu kecurian, rumahnya dibongkar. Yang satu lagi itu tidak kecurian, tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus datang seperti pencuri itu seperti itu. Yang satu ini betul-betul nggak ngerti, kemudian yang satu dikasih tahu. Saudaraku, ini artinya Tuhan datang seperti pencuri itu seperti itu. Saudaraku, kemudian ayat yang ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Saiki iki sik damai, deloken sing konflik cuma sana daerah Eropa. Kita kan damai. Ya, Indonesia memang pilihan Tuhan. Makanya saudaraku, untuk kegerakan akhir zaman itu Tuhan mempercayakan kepada bangsa Indonesia, ya saudaraku. Jadi kepada para aparat, para pejabat, pahamilah bahwa kegerakan akhir zaman itu nanti akan bermula dari Indonesia. Pahamilah, pejabat-pejabat, bapak-bapak yang terhormat, dari Indonesia ini akan lahir kegerakan besar yang menjangkau bangsa-bangsa, bahkan menjangkau Israel. Ya, Israel itu memang perilakunya buruk, ya saudaraku, tetapi saudaraku, karena dari mereka para nabi ini lahir, saudaraku. Para nabi itu banyak lahir di sana. Makanya di akhir zaman akan ada satu kegerakan menjangkau bangsa Israel. Bagaimanapun jeleknya Israel itu pilihan para nabi itu dari sana. Makanya dijangkau di akhir zaman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya lanjutkan ayat yang ketiga. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Nah, ini jadi saudaraku, tentang kedatangan anak manusia, saudaraku, ini seperti perempuan yang hamil ditimpa sakit bersalin. Ya nggak ngerti, saudaraku, lahirnya itu kapan, jam piro gitu, nggak tahu, saudaraku. Ibu yang mau melahirkan sendiri itu nggak tahu, sampai dia tanya sama dokter, saudaraku. Dokter juga cuma kira-kira prediksi. Dokter ahli SPOG gitu, saudaraku, memprediksi kelahiran bayi. Nah, mungkin masih saudaraku 7 bulan lagi, diprediksi harinya kapan, jamnya kapan, itu tetap nggak bisa. Dia yang mengandung sendiri juga nggak bisa, saudaraku, tapi tanda-tandanya itu sudah terasa, saudaraku. Demikian hari kedatangan anak manusia itu akan seperti itu. Tanda-tandanya itu saudara rasakan, tetapi mengenai saat, jam, hari itu saudara nggak bisa tahu, karena seperti orang melahirkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Amin. Jadi kepada orang yang hidup dalam terang, tidak hidup dalam kegelapan, orang yang rohaninya terukur, saudaraku, nanti diprogram oleh Tuhan itu rohaninya terukur sebagai ruang Maha Kudus. Mereka akan langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Harpazo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Mereka yang terukur sebagai bait suci sebelah dalam, yaitu ruang kudus, mereka akan diungsikan Theogo. Maka wanita itu lari ke satu tempat yang disediakan oleh Allah, supaya ia dipelihara di sana selama 1260 hari lamanya. Saudaraku, itu yang mencapai ruang kudus, itu hari penyelamatan yang diberitahukan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah memberitahukan hari kiamat
Tuhan tidak pernah memberitahukan tentang kedatangannya itu kapan, saudaraku. Tuhan tuh ngomong di Injil Matius, ya sudah, itu tetap di dalam Kisah Rasul pun tetap. Bahkan sampai nanti akhir zaman pun tetap. Yang diberitahukan oleh Tuhan itu seperti zaman Nuh, hari penyelamatan. Jadi yang diberitakan oleh saudaraku, oleh hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, di Wahyu pasal 10, para tokoh yang disebut sebagai 7 guru, 7 bintang, itu saudaraku, itu hari penyelamatan, bukan hari kedatangan Tuhan, tetapi hari penyelamatan. Ya, kiranya Tuhan berkati saudara. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.